Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dikasih umur panjang serta rezeki yang melimpah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi teman-teman di channelnya Rumah Nijar. Seperti biasa, ini aku mau membagikan tentang keseharian aku di warung aku ya, tentang belanja isi warung gitu. Dan kali ini juga aku mau ngebahas tentang toko sembako kecil tapi isinya lengkap gitu ya, bisa berkembang dengan baik. Di sini ada beberapa tips agar toko sembako kita berkembang gitu ya. Nah, untuk tips yang pertama, ini jangan lupa untuk jalin hubungan baik dengan pemasok barang atau sales, agen, atau yang punya toko grosir. Nah, kita harus bersilaturahmi baik dengan orang-orang tersebut ya, agar mereka terkesan sama kita dan tiap ada barang-barang baru mereka nawarin ke kita. Intinya kita harus jalin silaturahmi dengan baik ya teman-teman. Untuk poin yang kedua yaitu cari tahu updatean barang terkini atau terbaru. Kita bisa mencari tahu lewat agen kita atau yang punya grosir gitu. Biasanya kan suka ada ya, kalau aku sendiri gitu, kalau ada barang terbaru suka ada di updatean WhatsApp gitu ya, di status WhatsApp milik orang yang punya grosirnya. Jadi alhamdulillah dia juga selalu nawarin ke aku untuk barang-barang terbaru yang ada gitu. Kalau aku kan belanjanya jarang dari agen gitu ya teman-teman. Jarang juga ada sales yang nawarin, soalnya kan rumah aku itu enggak di deket jalan raya gitu ya, tapi masuk ke gang gitu, jadi mungkin enggak terjangkau gitu sama sales-sales seperti itu. Jadi aku belanjanya langsung ke grosir aja. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Kalau ada promo kita pasti ditawarin gitu ya. Nah, kalau misalkan aku ya, kalau misalkan ada promo-promo gitu, barang-barang promo, meskipun secara itu barang jarang, maksudnya enggak terlalu laku di tempat aku gitu, tapi aku selalu mengambil barang tersebut, nyoba-nyoba aja gitu ya. Kalau diadain promo gitu kan, orang suka ada yang nyoba ngambil juga, jadi aku juga suka diambil aja kalau misal ada promo itu, dan aku tawarin ke konsumen aku di warung aku gini. Karena konsumen juga pasti selalu nyobain ya kalau misalkan ada yang promo gitu. Nanti kalau ketagihan pasti mereka pesen lagi gitu atau beli lagi dari kita. Untuk poin selanjutnya, kalau kita berbelanja, ambil barang yang laku-laku saja ya. Banyakin barang yang diminati pembeli. Kalau aku seperti itu, belanja banyak untuk barang yang banyak pembelinya, tapi untuk yang jarang, maksudnya nggak terlalu laku, aku belanja juga tapi nggak sebanyak barang yang banyak dibutuhkan pembeli di tempat aku gitu. Dan untuk selanjutnya, harus mau dititipin barang sama orang-orang
orang-orang yang mau nyimpen barang di warung kita. Nah, kalau seperti itu kan kita nggak ngeluarin modal ya teman-teman. Nah, kita cuman ngejualin barang mereka aja. Nah, setelah itu kalau misalkan di tempat aku mereka itu suka nyimpen, kadang ada yang seminggu sekali, ada juga yang 2 minggu sekali gitu baru barangnya diganti. Kalau semisal barangnya masih ada, diganti dengan yang baru. Dan kalau misalkan untuk barang yang sudah habis, baru kita bayar gitu, baru kita bayar untuk barang yang sudah habisnya. Nah, kalau seperti itu kan kita nggak ngeluarin modal ya teman-teman, kita hanya menjualkan saja gitu ya. Dan teman-teman, di tempat aku lumayan banyak, ada beberapa lah orang yang suka nyimpen barang seperti itu ya, kayak makanan, ada kayak keripik gitu, kerupuk juga ada gitu ya. Ada juga yang paling laku di tempat aku kan banyak anak-anak ya. Jadi untuk mainan aksesoris gitu loh yang digantung di atas di warung aku. Nah, seperti itu. Lumayan laku juga di tempat aku karena ya banyaknya anak-anak gitu ya. Oke, lanjut ke tips selanjutnya. Kalau kan setiap konsumen yang nanyain barang yang baru atau barang asing, kita harus beli atau kita harus catat dulu. Nanti kalau belanja lanjut lagi kita beli untuk si barangnya. Karena apa? Karena biar mereka balik lagi belanja ke warung kita kalau misal di warung kita ada barangnya dan lengkap gitu. Jadi sebisa mungkin lengkapi warung kita meskipun dengan modal yang kecil, tapi harus lengkap gitu ya. Dan untuk barangnya cukup beli sedikit-sedikit aja dulu, yang penting ada gitu, jangan banyak-banyak. Kalau misalkan dengan modal yang sedikit, sama seperti aku juga dulu waktu pas pertama kali buka warung itu ya gitu, karena dengan modal minim kan, jadi aku belanjanya itu sedikit-sedikit, yang penting ada gitu. Jadi aku nggak belanja banyak-banyak karena dengan modal yang sangat minim itu aku beli misalkan rokok. Kalau rokok kan modalnya itu gede ya. Sekarang untuk satu paknya itu harus ada 200.000, bahkan ada yang lebih, ada yang kurang juga. Kalau aku dulu juga belanja rokok nggak banyak-banyak. Aku pas pertama buka warung itu cuman ngadain rokok 2 bungkus aja, berbagai macam rokok. Bahkan kan kalau di tempat aku kalau untuk rokok itu diketeng ya, ya maksudnya dijualnya per batang gitu. Jadi aku untuk rokok lain juga belinya waktu dulu itu cuman 1 bungkus 2 bungkus aja, paling banyak 3 bungkus gitu. Sama halnya dengan barang-barang yang lain ya yang aku jual, kayak semisal untuk micin gitu, aku itu dulu belinya cuman kan kalau sepak itu isinya 20 ya. Nah, aku itu pernah dulu belinya itu cuman 10 macam, 10 biji aja, setengahnya aja gitu. Sama halnya dengan persabun-sabunan, aku juga gak pernah beli banyak-banyak. Ada kadang cuman beli 5 aja atau 3 gitu. Seperti itu aja ya, diakalin aja mana yang lebih laku dan mana yang jarang laku gitu. Oke deh teman-teman, lanjut aja ke video ya. Nah, ini aku sudah mulai beres untuk beresin belanjaannya. Tadi udah aku sapu juga ya, dan ini aku sapu lagi karena setelah aku beresin minuman-minuman itu ada lagi sampah-sampah gitu ya, ada lagi bala-bala lagi gitu. Nah, ini alhamdulillah udah beres semuanya,
udah rapi. Dan ini untuk videonya aku lanjut keesokan harinya ya. Seperti biasa ini aku belanja di hari Rabu, di hari pasar. Nah ini aku juga belanja ke grosir tadi. Ini aku belanja keperluan yang lain ya, yang nggak ada di grosir pertama yang aku belanja di hari Selasa kemarin. Ini aku lengkapin di grosir yang kedua ya. Nah ini ada jajanan-jajanan juga yang unik. Dan ini yang paling penting aku itu beli rokok, karena rokok itu udah kosong banget, apalagi untuk rokok Magnum udah nggak ada banget. Jadi aku ini beli rokok, masa mau beli rokok aja gitu ya. Jadi aku ini beli sama yang lainnya juga yang nggak ada. Dan ini aku belanja juga tadi dari pasar ya, seperti biasa belanja roti-rotian gitu. Nah ini juga ada kayak keripik, ada tahu juga, dan ada sayuran-sayuran yang lainnya. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video aku ya. Videonya aku cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin sampai detik ini. Mohon dukungannya untuk video aku agar semakin berkembang ya, dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tonton video aku sampai full durasi ya teman-teman. Segitu dulu untuk videonya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.